Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanka Etsy Kalistia dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. NIM saya 2022 1011 0311 509 dari kelas I. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu dalam mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Haji Bayu Dwi Widi Jatmiko SHM Hum. Saya memilih untuk mewawancarai orang di sekitar saya agar saya tahu bagaimana pandangan beliau tentang apa tema yang saya bawa. Tema yang saya bawa berjudulkan mengapa sih negara itu harus mensejahterakan rakyat dalam hal pendidikan. Mari kita simak videonya berikut. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novanka Etsy Kalistia. Di sini saya ingin bertanya pendapat Anda mengenai tema yang saya bawa. Jadi di sini tema yang saya bawa berjudulkan mengapa sih negara itu harus mensejahterakan rakyat dalam hal pendidikan. Jadi kalau boleh tahu, saya di sini ditemani oleh narasumber dengan bernama siapa? Bernama Halimah. Oke, baik. Tanpa bertele-tele, saya langsung ke topiknya saja. Hal yang ingin saya tanyakan pertama adalah, menurut Ibu Halimah, apakah negara ini harus mensejahterakan rakyat dalam hal pendidikan? Negara memang harus ya mensejahterakan rakyatnya dalam hal pendidikan. Karena kemajuan sebuah bangsa itu kan terletak pada pendidikan dan generasinya. Nah, dan pendidikan itu adalah wadah yang dapat menjadikan bangsa ini lebih maju dan bermartabat serta sejahtera. Jadi peranan pemerintah itu sangat dibutuhkan ya untuk mensejahterakan pendidikan. Oh iya, gitu ya. Jadi saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk negara ini menyongsong pendidikan kepada warga negaranya? Nah, kalau untuk menyongsong pendidikan kepada warga negaranya, biasanya kalau anak-anak kan dimulai usia 3 tahun. Usia 3 tahun bisa melalui pendidikan itu PAUD, melalui PAUD itu kan. Setelah itu bisa berjenjang ke TK, SD, SMP, SMA, dan bisa jenjang berikutnya. Oh iya, berarti anak umur 3 tahun tuh udah boleh masuk dalam kategori PAUD ya? Oh iya, sudah boleh ya. Oh, iya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Kira-kira di mana sih tempat yang baik untuk menyampaikan ke warga negaranya bahwa pendidikan itu sangat penting? Nah, kalau tempatnya yang tepat itu biasanya melalui sekolah. Nah, melalui sekolah itu wali murid ada undangan kan, biasanya kalau kita mengambil rapat anak-anak, kita bisa menyampaikan lewat rapat seperti itu. Jadi kepala sekolah menyampaikan pentingnya pendidikan untuk anak-anak agar anak-anak itu semangat untuk belajar. Jadi melalui motivasi dari orang tua. Orang tua memotivasi anak-anaknya agar terus belajar. Dan yang kedua bisa melalui desa. Melalui desa itu biasanya kepala desa mengadakan penyuluhan untuk warganya, mengundang warga itu ke balai desa. Terus di situ kepala desa mengundang narasumber-narasumber untuk menyampaikan pentingnya pendidikan itu untuk masyarakat. Itu. Oh iya. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Kira-kira siapa aja nih orang yang berhak untuk menyampaikan bahwa pendidikan itu penting? Banyak sekali ya orang yang bisa menyampaikan bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, kadang terutama untuk guru, ada dosen, ada narasumber lain. Narasumber lainnya itu adalah orang-orang yang sangat senang sekali atau berkecimpung dalam dunia pendidikan. Dia bisa menyampaikan bahwa pentingnya pendidikan. Oh, berarti nggak wajib dosen atau guru yang mengerti tentang pendidikan itu ya, berarti? Enggak, pokoknya orang yang senang sekali dengan pendidikan yang bisa memotivasi masyarakat. Oh, karena motivasi pendidikan itu pentingnya cuma sih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu kenapa sih pendidikan itu penting gitu loh? Pendidikan itu memang sangat penting sekali ya untuk masyarakat terutama. Karena dengan pendidikan itu sendiri masyarakat akan memiliki wawasan yang luas. Jadi dia kalau dengan pendidikan, contohnya dia akan masuk dalam dunia pekerjaan. Dengan pendidikan yang tinggi, otomatis dia juga akan mendapatkan posisi pekerjaan yang tinggi juga. Jadi pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
Dan orang yang berpendidikan itu akan lebih cenderung menjadi orang yang mandiri dalam kehidupannya dan akan memperoleh itu kehidupan yang stabil dan terarah karena dari pendidikan yang diperoleh itu. Oh, iya. Lalu saya ingin bertanya lagi, bagaimana sih caranya agar semua orang itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak di negeri ini? Caranya itu banyak sekali ya. Kalau dari sekolah, kalau anak-anak yang bersekolah agar dia tetap bisa termotivasi untuk melanjutkan sekolah, dia bisa mengajukan beasiswa. Dan beasiswa itu pun diberikan pihak sekolah untuk siswa-siswa yang semangat belajar gitu. Oh iya, berarti nggak ada syarat khusus gitu. Misalnya beasiswa itu kan terkenal biasanya harus orang-orang yang pintar atau apa, mungkin ada syarat khusus gitu untuk biasanya biasanya itu cenderung memang seperti itu ya. Karena apa? Karena dengan adanya syarat-syarat tertentu beasiswa itu kan anak-anak termotivasi. Jadi anak-anak yang malas belajar itu kan akan termotivasi semangat belajar agar dia bisa mendapatkan beasiswa. Nah, tapi beasiswa itu bisa didapat untuk anak-anak yang kurang mampu walaupun dia nggak pintar gitu ya. Dia bisa mendapatkan beasiswa dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu dari desa. Gitu. Kalau dari luar yang putus sekolah dia bisa mengikuti program paket agar setara dengan jenjang sekolah yang dia tinggalkan. Contohnya seperti apa itu paket itu? Nah, kalau anak yang putus sekolah dari dari SD dia bisa mengambil paket A. Yang putus sekolah di SMP bisa mengambil paket B. Yang putus sekolah di SMA bisa mengambil paket C. Tapi aku mau nanya nih, kayak paket A itu kan kalau misalnya SD itu kan aslinya 6 tahun. Terus kalau orang pakai paket A itu kira-kira apakah mereka harus 6 tahun juga atau mungkin ada waktu khususnya gitu? Enggak, biasanya kalau program paket itu lebih dipersingkat waktunya. Gitu. Jadi enggak sama dengan 6 tahun, 3 tahun, itu enggak. Dia biasanya lebih dipersingkat. Dan itu pun ketika yang ngambil paket itu belajar, dia itu kadang mencari waktu luang dari kadang sore hari, jadi tidak mengganggu pekerjaan yang di siang hari kan ada yang bekerja, jadi tidak mengganggu pekerjaannya. Oke, baik, tak terasa waktu kita berbincang sudah habis. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Kalimah. Saya Vanka pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dalam pengucapan. Nah, itu tadi adalah hasil wawancara saya. Dari hasil wawancara tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa negara memang harus mensejahterakan rakyatnya, apalagi dalam hal pendidikan. Karena negara yang maju adalah negara yang dipimpin oleh orang yang berpendidikan. Tidak hanya itu, orang yang berpendidikan juga dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki wawasan yang luas, mereka juga mandiri, mereka juga dapat pekerjaan yang baik gitu. Jadi ya, pendidikan itu penting untuk negara ini. Jadi tidak hanya untuk negaranya dan untuk dirinya sendiri pun pendidikan itu sangat penting bagi warga negaranya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.